Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, Ibu Siti Rofia, SH MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurzia Rahman dengan NIM 230204600076. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang saya dapatkan ketika perkuliahan di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama dimulai dengan sejak kapan hukum itu ada. Nah, hukum itu ada ketika adanya manusia. Manusia kan merupakan makhluk sosial, artinya ia memiliki kecenderungan untuk mendekatkan dirinya kepada manusia yang lain. Jadi ketika ada orang atau individu-individu berkumpul menjadi satu, maka lama-kelamaan terbentuklah masyarakat. Selanjutnya, jadi hukum itu bersifat sebagai peranata agar manusia yang satu dengan yang lainnya bisa hidup berdampingan. Lalu, mengapa manusia ini itu membutuhkan hukum? Nah, setiap manusia pasti dibekali dengan pikiran, akal, juga melekat dalam dirinya beberapa keinginan. Nah, keinginan ini itu pada setiap manusia tentunya berbeda-beda. Karena mereka ini hidup bersama juga mempunyai keinginan yang berbeda-beda, maka terbuka kemungkinan terjadi benturan di antara mereka. Misal nih, keinginan yang satu mengganggu orang lain. Oleh karena itu, agar manusia ini itu bisa hidup bersama, maka mereka menciptakan sebuah atau suatu peranata sosial yang kemudian disebut dengan hukum. Lalu dalam peranata masyarakat atau sosial mereka ini itu terdapat beberapa norma. Di antaranya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Selanjutnya beralih kepada subjek hukum. Nah, subjek hukum itu apa? Nah, subjek hukum itu adalah siapapun yang dibebankan ketentuan hukum. Nah, di dalam subjek hukum ini itu terbagi menjadi dua. Nah, subjek hukum itu ada manusia dan subjek hukum itu badan hukum. Nah, dalam manusia ini itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu manusia yang cakap hukum dan manusia yang tidak cakap hukum. Apa perbedaan manusia yang cakap dan tidak cakap hukum itu kayak gimana? Nah, bagi manusia yang cakap hukum terhadap dirinya itu berlaku seluruh ketentuan hukum. Tapi bagi manusia yang tidak cakap hukum, maka ketentuan hukum itu tidak berlaku dalam diri manusia tersebut. Misalnya manusia yang tidak cakap hukum itu anak yang di bawah umur serta orang gila. Jadi misal ada kasus anak yang di bawah umur, dia itu termasuk subjek hukum, akan tetapi tidak termasuk dalam subjek hukum yang cakap hukum. Dalam artian dia subjek hukum yang tidak cakap hukum, kayak gitu. Lalu, nah selanjutnya pembagian dari subjek hukum tadi kan ada manusia sama badan hukum. Nah, badan hukum ini itu adalah perkumpulan yang dalam hukum dapat diakui sebagai subjek hukum. Nah, di dalam badan hukum terbagi menjadi dua lagi, yaitu badan hukum publik serta badan hukum privat. Nah, apa perbedaan dari kedua ini? Nah, badan hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Sedangkan badan hukum privat adalah badan keperdataan yang merujuk kepada badan hukum yang dibentuk individu yang di dalamnya adanya pemisahan kekuasaan, maksudnya kekayaan, tujuan, dan pengurus. Nah, jadi badan usaha yang memenuhi kriteria tersebut itu disebut badan hukum.
Misalnya yayasan, PT, serta koperasi. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari subjek hukum. Nah, sesuatu itu yang diminati, disukai, bermanfaat, juga memiliki nilai. Nah, itu tuh kriteria dari objek hukum. Nah, misal ada objek hukum itu bermanfaat tapi tidak bisa dikuasai, misalnya sinar matahari, air di lautan, serta udara. Jadi, objek hukum itu bisa menjadi hak milik dari subjek hukum tersebut. Nah, benda yang dapat menjadi badan hukum itu diklasifikasikan ada dua, yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Nah, benda yang berwujud itu sudah saya sebutkan tadi, serta benda yang tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat ataupun diraba, seperti hak cipta, hak paten, serta hak merek. Selain itu, benda yang menjadi objek hukum juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu benda tersebut harus ada dan dapat diidentifikasi. Misal, benda yang tidak ada atau tidak dapat diidentifikasi adalah benda gaib seperti hantu dan jin. Lalu, benda tersebut harus dikuasai oleh manusia. Misal, benda yang tidak dapat dikuasai sudah saya sebutkan tadi, yaitu udara, laut, serta ruang angkasa. Lalu, benda tersebut harus dapat dimanfaatkan manusia. Misal, benda yang tidak dapat dimanfaatkan manusia adalah limbah serta benda-benda yang rusak. Selanjutnya, tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana. Nah, selanjutnya juga ada perbuatan melawan hukum atau sering disebut dengan PMH. Nah, apa sih perbuatan melawan hukum? Serta perbedaan keduanya apa gitu. Meskipun keduanya ini tidak sama, tindak pidana dan perbuatan melawan hukum memiliki beberapa kesamaan. Pertama, keduanya melanggar hukum. Tindak pidana melanggar hukum pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum melanggar hukum pidana maupun hukum perdata. Lalu, keduanya dapat menimbulkan kerugian. Tindak pidana dapat menimbulkan kerugian fisik serta material, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian fisik, material, serta imaterial. Namun, dari keduanya juga memiliki perbedaan. Nah, pada tindak pidana ada sanksi yang dikenakan. Sanksi pidana adalah hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, serta pidana mati. Pada perbuatan melawan hukum tidak ada sanksi yang dikenakan, namun pada perbuatan melawan hukum pelaku dapat dikenakan sanksi perdata seperti ganti rugi atau restitusi. Selanjutnya, pada tindak pidana proses hukumnya dilakukan oleh penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Namun, pada perbuatan melawan hukum, proses hukumnya dilakukan oleh penegak hukum atau oleh pihak yang dirugikan. Lalu ada wan prestasi. Nah, apa sih wan prestasi itu? Nah, wan prestasi adalah kelalaian atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian atau kontrak. Wan prestasi dapat terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak atau karena keadaan di luar kendalinya. Lalu peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, peristiwa hukum memenuhi dua kriteria. Pertama,
diatur oleh hukum. Misalnya, peristiwa hukum ini tuh diatur oleh hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang mengatur peristiwa hukum dapat berupa undang-undang, peristiwa peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau adat istiadat. Nah, kedua, menyebabkan akibat hukum. Peristiwa hukum dapat menyebabkan akibat hukum, baik yang bersifat positif maupun yang negatif ataupun sebaliknya. Dengan demikian, peristiwa yang tidak diatur oleh hukum atau tidak menyebabkan akibat hukum tidak dianggap sebagai peristiwa hukum. Beberapa contoh yang bisa dianggap sebagai peristiwa hukum yaitu adanya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, jual beli, dan perbuatan melawan hukum. Lalu ada akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud lahir. Maksudnya, lahir ini berubah atau lenyapnya suatu keadaan, timbulnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum, perubahan hak dan kewajiban bagi subjek hukum, lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Lalu ada beberapa contoh akibat hukum. Pertama, lahirnya seorang anak menimbulkan akibat hukum, berupa lahirnya hak waris bagi anak tersebut. Lalu menikah. Contoh dari akibat hukum tadi, menikah. Menikah ini menimbulkan akibat hukum, berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri. Lalu ada kematian. Nah, kematian ini menimbulkan hukum, berupa lenyapnya hak dan kewajiban subjek hukum yang meninggal dunia. Oleh karena itu, beralih kepada hak dan kewajiban subjek hukum yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan berakhir suatu hubungan hukum, misalnya hubungan perkawinan, hubungan kerja, hubungan sewa-menyewa. Nah, kematian juga menimbulkan akibat hukum yang bersifat negatif, yaitu berupa kewajiban bagi pihak lain, misalnya untuk mengganti rugi bagi orang yang menyebabkan kematian orang lain. Lalu ada jual beli, menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Lalu ada perbuatan melawan hukum, menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk mengganti rugi bagi pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Lalu beralih kepada budaya hukum. Budaya yang dapat memengaruhi hukum. Lanjut, budaya dapat memengaruhi hukum dalam berbagai cara, termasuk pembentukan hukum. Budaya dapat memengaruhi pembentukan hukum, misalnya adat istiadat menjadi sumber hukum di masyarakat adat. Secara tidak langsung, budaya dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Misalnya, budaya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dapat mendorong masyarakat mendukung hukum yang melindungi kepentingan bersama. Lalu lanjut ke penerapan hukum. Budaya juga dapat memengaruhi penerapan hukum. Misalnya, budaya menjunjung tinggi kepada nilai-nilai keadilan dapat mendorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil. Sebaliknya, budaya yang korup dapat mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara tidak adil. Nah, jadi begitulah sebaliknya. Terus ada penegakan hukum. Budaya juga dapat memengaruhi penegak hukum, misalnya budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatuhan hukum dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap pelanggaran hukum dapat mendorong masyarakat untuk melanggar hukum. Nah, jadi pengaruh budaya terhadap hukum itu tidak selalu bersifat positif. Ada kalanya budaya dapat menghambat penegakan hukum, misalnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan menghambat penegakan hukum terhadap kekerasan seorang wanita. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya hukum dapat memengaruhi agar hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil. Lalu lanjut kepada pluralisme hukum. Pluralisme adalah suatu di mana hadirnya dua atau lebih sistem yang berbeda-beda di dalam tatanan masyarakat. Sistem hukum tersebut dapat diatur berupa hukum negara, hukum adat, hukum agama, atau hukum lain yang dapat diakui oleh masyarakat tertentu.
Nah, biasanya keberagaman ini itu dipengaruhi oleh faktor historis, seperti adanya perbedaan suku, agama, dan budaya di dalam suatu tatanan masyarakat. Terus adanya faktor geografis, seperti adanya perbedaan wilayah yang menyebabkan perbedaan adat istiadat dan hukum. Lalu faktor politik, seperti adanya perubahan sistem pemerintahan dan penjajahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.